Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rika Nur Anisha dari kelompok 4 PPTI dengan nomor absen 23. Di sini saya akan mengerjakan nomsol nomor 1 SPSS. Nah, yang pertama itu mengubah file Excel ke aplikasi SPSS. Nah, yang pertama itu kita ke file, lalu ke open, lalu kita ke data. Nah, files of type ini kan awalnya SPSS, lalu kita ubah ini menjadi format Excel. Nah, tinggal kita masukin nama dari data kita. Lalu kita open, terus kita oke. Nah, di sini udah terlihat file Excel tadi udah berubah ke SPSS dengan rapi. Nah, di sini kita bisa lihat jenis kelaminnya ini dengan format perempuan dan laki-laki. Nah, di sini aku mau ubah format perempuan dan laki-laki ini menjadi satu untuk laki-laki dan dua untuk perempuan. Caranya yaitu kita ke variabel view, lalu di values dari jenis kelamin yang awalnya non, kita bisa tambahin yaitu laki-laki itu satu dan perempuan itu dua. Terus tinggal lalu oke. Nah, untuk melihat hasilnya kita tinggal ke data view. Nah, di sini udah keganti semua. Yang awalnya perempuan itu berubah menjadi dua. Dan yang awalnya laki-laki sekarang dia tertera jadi satu. Selanjutnya yaitu menghitung nilai. Ya. Nah, nilai akhir. Nah, nilai akhir itu bisa kita ke compute, ke transform, lalu kita ke compute variable, lalu target variabel ini kita isi dengan nilai akhir. Di mana nantinya akan ada kolom baru otomatis dengan judul nilai akhir. Nah, berarti untuk rumusnya akhir sendiri kita bisa masukin yang sama dua dikali nilai akhir, masukin lalu kita tambah dengan yang sama dua kehadiran, lalu kita bagi dengan dua. Kenapa nih dibagi dua nih? Nah, ini tuh dibagi dua karena bobot 20% itu gabungan antara nilai kuis dan kehadiran. Jadi yang sama itu kita bagi dengan dua. Nah, selanjutnya kita akan menghitung dilanjutkan dengan bobot nilai UTS, yaitu sebesar 35%. Masukin UTS, lalu yang selanjutnya yaitu kita tambah dengan nilai UAS, yaitu bobotnya sebesar 45%. Masukin UAS. Nah, yang terakhir seluruh nilai itu kita tambahkan dengan nilai bonus. Nah, setelah itu tinggal oke. Nah, ini ada outputnya. Kalau kita lihat, nah, di sini udah ada nih kolom baru yang berjudul nilai akhir. Selanjutnya, kita buat kategori nilai. Di mana itu kita transform lalu record into different variables. Nah, di sini kita masukin nilai akhir di sini. Nah, di main ini kita tulis kategori nilai. Di mana nanti bakal ada kolom baru lagi dengan nama kategori nilai. Lalu kita change, oh, kita klik Alt and New ini, lalu kita ganti dengan range. Lalu di sini untuk range nilai 0 sampai dengan 40, 40 itu 1, 41 sampai dengan 55 itu 2, lalu 56 sampai dengan 70 itu 3, lalu 71
Sampai dengan 85 itu 4, lalu 86 hingga 100 itu 5. And add, continue. Oke. Ini kita lihat hasilnya. Nah, di sini udah ada nih kategori nilainya. Tapi masih berbentuk angka. Gimana kalau misalnya kita mau ubah ke dalam bentuk apakah itu A, B, atau C? Nah, itu mudah banget. Kita tinggal call variabel view. Lalu sama seperti mungkin sekarang tadi kita ke values. Lalu di sini kita tinggal masukin satu itu untuk E, satu untuk E, dua untuk B, tiga untuk C, empat untuk D, dan lima. Kalau untuk lima itu untuk A. Kita add selalu oke. Nah, kita lihat hasilnya di data view. Nah, ini kategori nilainya udah berubah menjadi format huruf, yaitu A, B, C, D, atau E. Nah, selanjutnya kita tinggal menentukan apakah nilai mereka itu lulus atau tidak. Caranya kita ke compute variable lagi. Ini kita terus. Nah, nilai akhir ini kita ganti dengan status tuh. Nah, lalu di sini kita buat hitungannya jika kategori pakai if ya guys. If ini kalau ini kategori nilainya itu lebih dari atau sama dengan 3, sudah, maka 1. Oke, kita lihat hasil. Nah, selanjutnya kita tentukan untuk yang enggak lulusnya. Kita compute variabel lagi. Nah, di if ini kita ganti dengan nilainya kalau kurang dari 3. Continue, maka 2. Oke, oke. Kita tinggal gitu. Ini kita kita lihat kalau status lulusnya itu lulus semua. Karena nilainya nggak ada di antara D ataupun E. Nah, tapi di sini masih berbentuk angka nih. Jadi kita ke variabel Q lagi. Kalau di sini kita ganti. Dimana kalau 1 itu dia lulus. Lulus. Dan kalau 2 itu tidak tidak lulus. Tinggal F, tinggal oke. Nah, kita lihat di dapatnya bagaimana itu. Hasilnya lulus semuanya. Nah, selanjutnya kita mau buat eh, untuk perhitungan mean, median, dan modusnya. Itu kita ke analis, ya ke descriptive statistik, lalu ke frekuensi. Nah, di sini kita masukin semua nilai-nilainya, itu nilai quiz, TS, UAS, dan ya akhirnya. Oke. Kita- Lalu kita ke statistik, lalu kita iakan mean, median, dan mode. Lalu ini juga kita oke. Lalu continue, lalu oke. Ini udah ada data statistiknya yang memuat dengan kuis, UTS, UAS, dan nilai. Ini ada nilai sendiri-sendirinya juga nih. Nah, selanjutnya
kita buat grafik dari data-data yang udah kita buat tadi. Jadi kita validasi dialog, lalu ke bar, lalu ke simple dan define. Nah, di sini untuk kategori yang pertama, itu kita masukin jenis kelamin. Nah, lalu di sini kita ganti menjadi other statistik. Itu menjadi nilai akhir di sini kita masukin. Lalu, oke. Nah, ini hasilnya. Jadi, untuk laki-laki itu sebanyak 80, dan untuk perempuan itu sebanyak kurang lebih 82 atau 83. Nah, selanjutnya kita buat grafik dengan bentuk pie. Kita validasi dialog lagi, lalu pilih pie, lalu define. Nah, di sini kita tinggal masukin eh, kategori nilai. Kita tes, lalu oke. Nah, di sini sudah ada grafiknya yang menyatakan kalau A itu dengan warna abu-abu ke sedikit kuning, nah, lalu untuk hijau itu untuk B, dan C itu diwakilkan dengan warna biru. Selanjutnya grafik yang terakhir itu kita ke line. Nah, di line ini kita ke define, lalu di sini untuk kategori axis ini kita masukkan nama, lalu ini kita ganti ke other statistik, lalu ini kita ke status lulus. Masukin lalu oke. Nah, kita bisa lihat kalau datanya ini berbentuk lurus ya. Kenapa? Karena nama-nama di bawah ini mereka semua dinyatakan lulus. Oleh karena itu, semuanya lurus seperti ini. Nah, jadi mungkin sekian penjelasan dan pengerjaan Lomsol nomor 1 SPSS dari saya. Sekian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih.